selamat datang teman-teman di Highcast kelompok 6. Saya Natalia Putri bersama teman-teman saya yaitu Marshalla Herdiani dan Sainda Nirwana. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang lagi rame nih, yaitu gerakan boykot produk pro-Israel dan gimana sih dampaknya sampai ke seluruh dunia. Jadi kita semua tahu, ini tuh emang topik yang bikin heboh. Kita mau mulai dari mana sih sebenarnya gerakan boykot ini? Oke teman-teman, kita buka segmen pertama nih, yaitu pengenalan tentang gerakan boykot produk pro-Israel. Jadi ini bukan cuma sekadar gosip, tapi sesuatu yang udah mencuat dan memicu perdebatan panjang nih. Sebelum kita lebih dalam, kita perlu tahu tentang dasar-dasar gerakan boykot. Betul banget. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Kenapa sih orang-orang milih buat memboikot produk-produk ini? Alasan dibalik gerakan boykot ini itu bisa sangat bervariasi. Ada yang ngelakuin ini sebagai bentuk protes untuk Israel karena kebijakan pemerintah Israel yang mereka kurang setuju. Ada juga yang ikutan sebagai bentuk terhadap hak asasi manusia di Palestina. Karena emang situasi di sana tuh emang bikin kepala kita pusing. Iya, banyak juga yang melibatkan diri sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina. Jadi, gak cuma soal politik atau ekonomi, tapi juga soal moral dan empati. Nah, teman-teman, yang bikin gerakan ini menarik adalah dinamikanya yang kompleks. Saya yakin banyak nih yang pengen tahu, sebenarnya barang-barang apa aja sih yang mereka boykot? Produk-produknya melibatkan banyak sektor sekali, mulai dari makanan seperti KFC, McD, Burger King, dan lain-lain yang kalian tahu pastinya. Dan juga ada teknologi, sampai barang-barang konsumen sehari-hari. Ada beberapa organisasi dan individu yang menentukan daftar produk yang dianggap terkait dengan Israel. Jadi nggak cuma produk-produk dari Israel langsung, tapi juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung atau berbisnis di sana. Jadi nggak cuma sekedar menolak produk Israel, tapi juga ada semacam boykot terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung atau ngasih dukungan. Benar tuh Sel, ini jelas bukan sesuatu yang simpel ya guys. Ada banyak lapisan dan nuansa di dalamnya. Dan itu jadi bagian yang menarik untuk kita eksplor lebih lanjut. Sekarang kita masuk segmen kedua nih, yaitu membahas dampak dari gerakan boykot produk pro-Israel khususnya di tingkat lokal. Kita tahu bahwa gerakan ini bisa bikin gejolak, tapi apa sih konsekuensinya di tanah air Israel sendiri? Di level lokal, efek dari gerakan boykot ini bisa merambah ke berbagai sektor, terutama ekonomi. Kita lihat aja, banyak perusahaan di Israel yang sangat bergantung pada ekspor produk mereka. Kalau ada gerakan boykot, tentu saja itu bisa langsung merusak perekonomian mereka. Nah, selain dari sisi ekonomi, gerakan boykot ini juga menciptakan tekanan politik. Beberapa pihak di dalam negeri mungkin bakal ngerasa terdesak nih buat ubah kebijakan atau pendekatan yang bakal mereka ambil. Bisa jadi, tapi nggak cuma itu teman-teman. Kita juga perlu lihat gimana dampaknya ke masyarakat lokal, ke orang-orang biasa di sana. Misalnya, kalau industri tertentu terkena dampak, bisa aja itu berdampak ke pekerja-pekerja lokal. Misalnya nih, mereka yang ngerasain dampaknya itu dari sisi kehilangan pekerjaan sampai susahnya nyari pekerjaan baru. Dan jangan lupa, dampaknya juga bisa berdampak ke kondisi sosial dan politik di dalam negeri. Kita tahu kalau ekonomi ini lagi susah, bisa menciptakan ketidakpuasan di masyarakat. Iya nih, ini jelas gak sesederhana ngebentak stop beli produk ini. Ini ngeberibetin banyak aspek dan yang ngerasain paling berasa pasti masyarakat lokal di sana. Kita harus bisa lihat seluruh gambaran biar bisa ngobrolin ini lebih adil. Ini tuh kayak puzzle besar yang butuh semua potongan biar kita bisa lihat gambar keseluruhannya. The burger chain became a target after photos and videos on social media showed franchise stores in Israel giving away thousands of free meals to the members of the Israeli military. Now, this led to calls for boycotts of the brand by those angered by Israel's military response in Gaza, while owners in Muslim-majority countries such as Kuwait, Malaysia and Pakistan, they put out statements distancing themselves. Wrote that the burger chain is experiencing a meaningful business impact due to the war and associated misinformation,
all of this in the Middle East and beyond because of the war in Gaza. He added, "This is disheartening and ill-founded," pointing out that many of the restaurants are operated by local owners. And McDonald's isn't the only global brand to face controversy over its response. Others include Starbucks and Unilever. The coffee giant has lost $11 billion in value. That's nearly 10% of the company's value erased. So what explains this? Were the holiday flavors not up to the mark? Or are customers tired of pumpkin spice? Sadly, it's none of that. Customers still love their overpriced lattes, but not with a political opinion. After the Israel-Hamas war broke out, Starbucks found itself in hot water. Like many companies, it expressed support for Israel. But that didn't go down well in West Asia. In November, Starbucks in Egypt reportedly laid off workers. It was forced to cut expenses. Why? Because there were just no customers. Then there are the Starbucks unions. It's called Starbucks Workers United. They reportedly posted solidarity with Palestine on X. The tweet was swiftly deleted, but it sparked calls for a boycott. Starbucks also distanced itself from the comments, but the damage was already done. Then came the strikes. Starbucks workers are unhappy with their jobs. They feel they're underpaid, understaffed, and don't have enough rights. So they decided to strike, not in one store, but in 200 stores across America. The result? Slow sales during the holiday season. Even though I work at a store that supposedly pays better, they've been withholding card tip from us. So the amount of money you make is not enough to make rent. It's not enough to get groceries. All of this has contributed to Starbucks' woes. Stocks have declined for 12 consecutive market sessions. Kita udah masuk ke segmen ketiga nih teman-teman, yaitu bakal ngebahas dampak gerakan boikot produk pro-Israel di tingkat global. Tadi kan di tingkat lokal. Kita udah melihat dampaknya di Israel sendiri. Kita mau lihat nih gimana dampaknya ke seluruh dunia. Soalnya ini tuh bukan cuma masalah lokal nih, tapi udah merembet jadi isu internasional. Ada banyak reaksi dan respons dari berbagai negara. Nah teman-teman, jadi kita tahu kalau gerakan boikot ini tuh bisa menciptakan reaksi dari negara-negara lainnya. Ini bisa seperti efek domino yang akhirnya menciptakan ketegangan diplomatis. Dan ketegangan ini nggak cuma soal diplomatik, tapi juga bisa berdampak ke hubungan ekonomi antar negara. Mungkin ada negara-negara yang mendukung gerakan boikot dan ada yang malah nggak setuju sama gerakan ini. Dan jangan lupa teman-teman, ada juga perusahaan-perusahaan multinasional yang terlibat di sini. Mereka mungkin bakal ngerasain dampaknya dari sisi reputasi dan juga bisnis mereka. Iya, dan ini bisa memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk revaluasi posisi mereka terkait konflik Israel dan Palestina. Kadang mereka bahkan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit nih guys. Apakah mereka bisa lanjutin bisnis di sana atau mengubah pendekatan mereka? Nah, kita juga harus lihat dampaknya ke masyarakat global, terutama konsumen. Bisa aja mereka lebih memilih buat nggak dukung produk-produk yang terkait dengan konflik ini. Ini efeknya langsung dari gerakan boikot yang bisa mencapai berbagai negara. Nah teman-teman, di sini kita mulai lihat nih betapa kompleksnya dampak gerakan boikot ini. Bukan cuma soal memilih nggak beli satu produk aja, tapi jauh lebih luas dan berdampak di banyak sektor. Kita nggak bisa lupain juga, ini bakal menciptakan diskusi yang kompleks di forum-forum internasional. Negara-negara dan lembaga-lembaga global bakal turut ambil bagian dalam perbincangan ini. Kita udah bahas nih beberapa sisi dari gerakan boikot produk pro-Israel dan dampaknya. Sebelum podcast kita berakhir, ada pesan terakhir nggak nih dari kalian? Menurut aku, penting banget buat diingat guys, kalau ini emang isu yang complicated. Ada banyak sudut pandang yang bisa dilihat. Semoga diskusi di podcast ini bisa bantu pendengar memahami kerumitan dari topik ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah stay tune di Highcast kelompok 6. Sampai jumpa!
Renewed attention on BDS comes as protesters demand a permanent ceasefire in Gaza, hoping that companies feeling the pinch will apply pressure on political leaders to end Israel's war on Gaza.